Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mahdi Bahtiar. Kita akan belajar bilangan pecahan. Ini bab 1 ya, semester 1 kelas 7. Sebelumnya sudah pernah belajar bilangan bulat. Di bilangan pecahan yang dipelajari adalah membandingkan bilangan pecahan. Caranya adalah kita buat penyebutnya supaya jadi sama dengan cara mencari KPK-nya, kelipatan persekutuan terkecilnya. Ada dua contoh soal di sini. Yang pertama, kita akan membandingkan antara 3/8 dengan 5/12, apakah kurang, sama, atau lebih. Caranya kita akan mencari KPK antara 8 dengan 12, karena penyebutnya ini belum sama ya. Nah, selain mencari KPK juga kita akan mencari FPB sekalian ya, cara mencari FPB dengan KPK. Kita pertama mencari FPB dulu. FPB itu untuk dua angka itu adalah angka yang habis membagi kedua-duanya, habis membagi 8 dengan 12. Angka berapakah yang habis membagi 8 dengan 12? Angka 2 boleh, angka 4 juga bisa. Angka 4 aja, jadi kita ambil yang paling besar saja, 4 ya. Nah, 8 dibagi 4, 2, 12 dibagi 4, 3. Nah, antara 2 dengan 3 ada nggak angka yang habis membagi sekaligus 2 dengan 3? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti FPB sudah beres, kemudian langkahnya juga sudah beres. Berarti FPB-nya adalah 4. Karena 4 habis membagi 8 dengan 12. KPK-nya yang mana? Nah, KPK-nya adalah semuanya. Yang paling bawah di ini dengan FPB-nya. Jadi 4 dikali 2 dikali 3, 4 kali 2 8, 8 kali 3 24. Jadi dapat KPK-nya 24. Maka kita akan membuat 3/8 ini supaya jadi penyebutnya jangan 8 lagi, tetapi 24. 8 supaya menjadi 24 dikali berapa? Dikali 3. Nah, di sini dua-duanya dikali 3, jadinya dikali 3/3. 3 dikali 3 9, 8 dikali 3 24. Sekarang yang kedua 5/12. 12 supaya menjadi 24 berarti tinggal dikali 2 ya. Berarti dikali 2, makanya dikali 2/2. 5 dikali 2 10, kemudian 12 kali 2 24. Nah, sekarang bisa kita lihat antara 9/24 dengan 10/24 sudah sama. Sudah sama. 24 penyebutnya, berarti tinggal melihat 9 dengan 10. Oh, 9 kurang dari 10. Berarti di sini kurang dari. Berarti dapat kita simpulkan bahwa 3/8 itu kurang dari 5/12, yaitu ya. Sekarang yang kedua. Nah, berarti kita harus mencari KPK 42 dengan 54. Ingat ya, kita akan mencari FPB juga sekaligus. Nah, caranya adalah kita cari angka yang habis membagi kedua-duanya. Kita cari yang terbesar. 2 bisa, tapi jangan 2, masih ada angka yang lain. Angka 6 bisa ya, 6. Nah, 6. 42 dibagi 6 itu berapa? 7. Kemudian 54 dibagi 6 itu 9. Nah, berarti 6 ya yang habis membagi 42 dengan 54 yang terbesar. Kemudian dari 7 dengan 9 ada nggak angka yang habis membagi 7 dengan 9 sekaligus? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti prosesnya sudah beres. Maka FPB sama dengan 6. Kemudian KPK sama dengan 6 dikali 7 dikali 9. 6 kali 7 42. 42 dikali 9 378. Itu caranya. Nah, berarti kita rubah 9/42 supaya jadi 378. Lalu bingung kali ini ya, 42 dikali berapa? Tidak usah bingung, kita lihat ke sini saja nih. 42 itu kan 6 kali 7, 42. Oh, berarti belum dikali 9, maka ini tinggal dikali 9. Maka kita kali dengan 9/9. 9 kali 9 81, 42 kali 9 378. Sekarang yang 10/54. 54 supaya jadi 378, jangan bingung, lihat ke sini lagi. 54 itu kan didapat dari 6 kali 9, 54. Oh, berarti yang belum adalah angka 7, berarti dikali 7. Berarti dikali 7/7. 10 dikali 7, 70. Tidak
54 dikali 7, 378. Nah, berarti udah sama penyebutnya, tinggal lihat ini 81 dengan 70 ternyata lebih besar. Berarti kalau begitu 9 per 24 itu lebih dari 10 per 54. Itu mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau tidak paham silahkan bertanya. Sekarang yang C, sama kita akan mencari KPK antara 36 dengan 12. Langkahnya sama ya, kita akan mencari FPB dulu, jadi sekalian FPB juga ya kita cari biar tahu caranya. Kita mencari angka yang habis membagi 36 dengan 12, angkanya kita ambil yang paling besar. Kira berapa harus tahu, makanya harus tahu perkalian ya, tahu perkalian, tahu pembagian jadinya. 12, jadi 36 dibagi 12 itu adalah 3. Kemudian 12 dibagi 12, 1. Nah, ada angka nggak yang habis membagi 3 dengan 1 sekaligus? Tidak ada. Oh, berarti tahapannya sudah beres. Maka FPB sama dengan 12, kemudian KPK sama dengan, berarti ini kan, 12 dikali 3 dikali 1, atau 12 dikali 3 saja langsung. Satunya nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. 36. Berarti KPK-nya 36. 33 per 36, oh ini 36 sudah beres sebenarnya, 36 berarti ini sudah beres, tapi biar lebih jelas atau sama langkahnya dengan ini berarti kita kalikan 36 dikali berapa supaya jadi 36, tentu saja dikali 1 ya, jadinya dikali 1 per 1, makanya tetap ya 33 kali 1 33, 36 kali 1 36. Sekarang yang kedua 11 per 12 supaya jadi 36, ini dikali 3 ya, berarti 3 dikali 3 kali 3 per 3, 11 kali 3 33, 12 kali 3 36, 33 per 36, 33 per 36, tentu saja sama, maka jawabannya adalah sama. 33 per 36 itu sama dengan 11 per 12 atau senilai ya. Atau ini bisa kita bagi juga langsung, 33 bagi 3, 36 bagi 3, jadinya 11 per 12 ya. Tuh caranya. Mudah-mudahan bisa dipahami, kalau tidak paham silahkan bertanya. Kalau di sini berarti bertanya di kolom komentar, atau ditanya kepada teman atau kepada bapak dan ibu gurunya. Untuk nomor 2 kita akan mengurutkan, nah berarti ini ada 3 pecahan. Berarti kita akan mencari KPK 15, 20 dengan 30. Sekali lagi, sekalian kita mencari FPB-nya. FPB ini adalah berarti kalau ada 3 angka habis membagi ketiga-tiganya, baru itu sebagai FPB. Kalau hanya salah 2 saja berarti bukan sebagai FPB-nya. Berarti angka yang habis membagi ketiga-tiganya, habis membagi 15, 20, dan 30, angka berapa? Tentu saja angka 5 ya, 15 bagi 5 3, 20 bagi 5 4, kemudian 30 bagi 5 6. Nah, ada dari 3, 4, dan 6 ini ada nggak angka yang habis sekaligus membagi ketiga-tiganya? Tidak ada kan, tidak ada angka lain yang habis membagi 3, 4, dan 6 sekaligus, berarti kalau tidak ada FPB-nya sudah dapat, FPB-nya adalah 5. Tapi kita teruskan karena di sini ada 2 angka yang habis dibagi ya. Antara 4 dengan 6 kan ada angka yang habis membagi 4 dengan 6, yaitu angka 2. Angka 2 ya. Nah, berarti ini 3 tetap 3. Nah, 4 dibagi 2 itu 2, 6 dibagi 2 itu 3. Tahapannya sudah beres belum? Belum, karena ada 2 angka ini, 3 dengan 3 yang pasti habis dibagi. Habis dibagi berapa? Berarti habis dibagi 3. Nah, habis dibagi 3. Kemudian 3 bagi 3, 1. Ini tetap berarti ya. Kemudian 3 bagi 3, 1. Nah, udah berarti tahapannya ini sudah beres karena dari angka ini tidak ada angka lagi yang habis tidak ada angka yang habis membagi 2 di sini. Oh, 1 dengan 1 ya, 1 dengan 1 mau ngapain dibagi 1 juga akan tetap 1 juga. Jadi kalau udah 1 di sini mah udah beres ya, walaupun angkanya masih bisa dibagi ya.
Nah, ini mau udah beres ya, tidak bisa dibagi lagi kalau 1 dianggapnya. Nah, berarti ini EPB-nya yang cuma 5, KPK-nya adalah ini yang paling bawah dengan yang di samping ini. Nah, EPB-nya adalah 5, kemudian KPK-nya berarti 5 kali 2 kali 3 dikali 2. 1 dengan 1 nggak usah ditulis juga tidak apa-apa ya. 5 kali 2 kali 3 kali 2. 5 kali 2, 10. 3 kali 2, 6. 6 kali 10, 60. Nah, berarti 4/15-nya penyebutnya kita rubah menjadi 60. Supaya menjadi 60 berarti 15 itu dikali 4. Nah, berarti 16/60. 4 kali 4, 16. 15 kali 4, 60. Kemudian 3/20 supaya jadi 60, 20 itu dikali 3. Berarti sama dengan 3/20 dikali 3/3. 3 kali 3, 9. 20 kali 3, 60. Nah, ini kebetulan ya, 4 dengan 4, 3 dengan 3 itu kebetulan, bukan jadi 3 ini bukan dari sini, bukan. Tetapi 20 dikali berapa supaya jadi 60 dikali 3. Nah, ini yang atas ngikutin saja. 5/20. 5/30. 30 dikali berapa supaya jadi 60? Tentu saja dikali 2. Maka 5/30-nya dikali 2/2. Hasilnya 10/60. Nah, hasilnya 10/60. Kemudian udah berarti ya, ini sudah terurut dari yang angka yang paling kecil. Angka yang paling kecil ini berarti ini kan 9/60, berarti 3/20 yang paling kecil. Kemudian yang kedua berarti ini ya, ini 10/60 berarti 5/30. Kemudian yang ketiga ini berarti 4/15. Nah, itu caranya menentukan urutan pecahan dari yang terkecil dengan cara pecahan ya. Sebenarnya cara desimal juga bisa. Tapi di sini kita akan pelajari dulu cara mencarinya dengan pecahan. Kemudian yang nomor 2. Ini sama ya, kita mencari KPK 36, 48 dan 24, tapi sekaligus juga kita akan mencari EPB-nya. Angka berapa sih yang habis membagi 48, 36, dan 24 sekaligus? Angka berapa? Cari yang paling besar. Jangan angka 2, yang paling besar. 12. 48 bagi 12 itu 4, 36 bagi 12, 3, 24 dibagi 12 itu 2. Nah, ketiga angka ini ada nggak angka yang habis membagi ketiga-tiganya? Masih ada nggak? Kalau tidak ada berarti EPB-nya sudah beres 12. Sekarang tinggal 2 angka. Ada nggak 2 angka yang habis dibagi? Ada, yaitu 4 dengan 2 dibagi berapa? Dibagi 2. 4 bagi 2, 2. 3 bagi 2 tetap ya. Ini tidak. Kemudian 2 bagi 2, 1. Nah, dari ketiga angka ini 2, 3, 1, ada nggak angka yang habis membaginya? Membagi dua angka di sini. Tidak ada, berarti ini sudah beres. Berarti EPB-nya adalah 12, KPK-nya adalah ini semua ya, yang di bawah dengan yang di pinggir. Membentuk huruf L tapi dari bawah sini ya. Nah, 12 kali 2 kali 2 kali 3. 1 ini tidak ditulis juga tidak apa-apa, tidak berpengaruh. 4 kali 2, 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. 12 kali 12, 144. Nah, maka kita akan coba cara lain ya. Kita coba cara lain. Tadi bingung langsung membagi dengan angka yang besar. Bagaimana sih kalau kita bagi dengan angka yang kecil dulu? Boleh ya. 48, 36 dengan 12 kira-kira habis dibagi angka berapa? Angka 2. 2 dulu boleh ya, angka 2. 48 bagi 2, 24. 36 bagi 2, 18. 24 bagi 2, 12. Boleh. Masih ada nggak angka yang habis tiga-tiganya ini habis dibagi? Kalau ada, berarti itu sebagai EPB juga. Ini 2 sebagai EPB karena tiga-tiganya habis dibagi 2. Nah, yang tiga-tiganya habis dibagi 20, 24, 18 dengan 12. Ada nggak angka yang lain? Ada ya, angka 6. 24
bagi 6 4, 18 bagi 6 3, 12 bagi 6 adalah 2. Nah, berarti 6 juga sebagai FPB karena habis membagi ketiga-tiganya. Kemudian langkahnya masih ada karena ada dua angka yang habis dibagi, yaitu 4 dengan 2 dibagi berapa? Bagi 2. 4 bagi 2 2, kemudian ini tetap, kemudian 2 bagi 2 1. Nah, dari angka 23 dengan 1 sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, berarti EPW-nya adalah 2 dikali 6 alias 12. KPK-nya berarti semua yang di bawah ini dengan yang di atas. Sama kan, ini 12, ini yang ini 12, 140. Nah, maka kita akan coba ini yang kedua dulu ya. 11/48 sama aja sih yang pertama dulu, yang kedua dulu. Nah, 11 supaya jadi 144, lihat ini gampangnya ya. Ini kan 48, 12 kali 4. 22 kali 2 kan 4, 4 kali 12 48. Oh, berarti belum dikali 3, maka dikali 3 di sini. Berarti ini juga kali 3, jadinya 33/144. Sekarang 7/36. 36, lihat di sini 36 itu 3 dikali 12, 36. Oh, yang belum dikali ini berarti ini 4, 2 kali 2. Berarti ini kita kali 4. Ya, kali 4 supaya jadi 144. 7 kali 4 28, jadinya 28/144. Kemudian 5/24 sama 24 nih. 24 itu kan 12 kali 2, 24. Berarti yang belum dikali adalah 2 kali 3, 6. Makanya di sini dikali 6/6. 5 kali 6 30, 24 kali 6 144. Nah, kelihatan yang paling kecil yang mana ini ya? Yang paling kecil 7/36. Kemudian yang kedua yang ini ya, 5/24. Kemudian yang ketiga berarti yang ini 11/48. Itu cara mengurutkannya dengan cara memakai KPK ya. Dengan cara pecahan nih, mencari KPK-nya. Sekalian juga belajar mencari FPB-nya. Sekarang kita teruskan operasi bilangan pecahan, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sama, kita masih berkutat dengan KPK dan FPB. Karena syarat menjumlah dan mengurang pecahan itu penyebutnya harus sama. Tadi kan caranya sama, kita mencarinya dengan cara mencari KPK-nya. Ada cara lainnya sebenarnya dikalikan penyebutnya, tapi nanti angkanya jadi besar, makanya kita cari KPK saja. Contohnya ini, contoh yang pertama. Nah, ini berarti kita harus mencari KPK 12 dengan 20. 12 dengan 20 sekalian kita akan mencari FPB-nya ya. 12 dengan 20 supaya habis dibagi itu angka yang besar angka berapa? Habis membagi 12 dengan 20, 4 ya. 12 bagi 4 3, kemudian 20 bagi 4 5. Nah, ini sudah tidak diapa-apain lagi, berarti sudah beres. Berarti FPB-nya adalah 4, KPK-nya adalah 4 dikali 3 dikali 5. 4 kali 5 20, 20 kali 3 60. Jadi KPK-nya 60. Maka di sini 12 dikali berapa supaya jadi 60? Nih 4 kali 3 12, 12 tinggal dikali 5 berarti kali 5/5. Kali 5 ini juga dikali 5, 3 kali 5 15, 12 kali 5 60. Ditambah sekarang 20 supaya jadi 60 tinggal dikali 3 ya. Kali 3, ini juga dikali 3, 7 kali 3 21, 20 kali 3 60, tinggal 15 tambah 21, 36/60, sudah sama penyebutnya. Nah, berarti 36/60 cuma belum sederhana, disederhanakan dibagi. 36/60 dibagi berapa? Dibagi angka yang sama, angka berapa? Angka 6. Pasnya angka 6 ya, 36 bagi 6, 6, 60 bagi 6, 10. Oh, belum, masih bisa, berarti bagi 12. 36 bagi 12, 3, 60 bagi 12, 5. Nah, bagi 12, 3/5 jadinya.
Mau dibagi satu-satu juga boleh ya, misalkan bagi 2 dulu. 36 bagi 2 18, 60 bagi 2 30. Berarti harus dibagi lagi karena antara 18 dengan 30 juga masih bisa dibagi. Boleh ya. Satu-satu, cuma nantinya lama membaginya. Makanya cari pembaginya adalah angka yang paling besarnya, yaitu FPB-nya sebenarnya ya. Kemudian jadi jawabannya 3/5. Sekarang yang B. Yang B ini pecahan campuran. Cara mengerjakannya tinggal dikurangi dulu. Ini bilangan bulatnya 4 dikurangi 1 3. Sekarang kita cari yang ini berarti KPK 42 dengan 54. Kita mencari angka yang habis membagi 42 dengan 54. Cari angka sebesar-besarnya. 6, angka 6. 42 bagi 6 7, 54 bagi 6 9. Sudah beres ini ya, karena 7 dengan 9 sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Berarti FPB-nya adalah 6, KPK-nya adalah 6 dikali 7 dikali 9. 6 kali 7 42, 42 dikali 9 378. Berarti 5/24-nya supaya jadi 378. 42-nya. Ini aja lihat ke sini nih. 6 kali 7 kan 42. Oh, berarti dikali 9. Kali 9, berarti ini juga kali 9. 5 kali 9 45. 42 kali 9 378. Sekarang 54, lihat di sini. 54 itu kan 54 itu berarti 9 kali 6. 9 kali 6 54. Oh, berarti tinggal dikali 7. Ini juga kali 7. 3 kali 7 21. 54 kali 7 378. 45 ditambah 21 66. Ya, 66 per 378. Dia bagi berapa nih? Tapi kan di sini nih 378 dibagi 6 ini 7 kali 9 63. 66 juga bisa dibagi 6 ya, habis bagi 6 11. Jadi kedua-duanya dibagi 6. 66 bagi 6 11. 378 dibagi 6 berarti ini 7 kali 9 63. Jadi 11 per 63. Beres itu juga. Sekarang yang C terakhir. Nah, yang C kita jumlahkan 3 tambah 4, 7, 7 dikurangi 7, 0. Nah, bilangan itunya 0, 0 nggak usah ditulis. Sekarang ininya apa? KPK-nya antara 15, 9 dengan 12 supaya sama. Ingat ya, kita mencari FPB dulu, angka yang habis membagi ketiga-tiganya. Cari angka yang paling besar yang habis membagi ketiga-tiganya. Cuma 3 ya. 3 berarti 15 bagi 3 5. Kemudian 9 bagi 3 3, kemudian 12 dibagi 3 4. Ada enggak angka di sini yang habis membagi ketiga-tiganya lagi? Tidak ada. Ada enggak angka di sini yang habis membagi 2? Di sini tidak ada. Oh, berarti udah beres. Ini berarti FPB-nya adalah 3, kemudian KPK-nya ini 3 kali 5 kali 3 kali 4. 4 kali 5 20, 3 kali 3 9, 9 kali 20 180. Nah, sekarang 5 per 15. 15 dikali berapa supaya jadi 180? Daripada bingung lihat ke sini. Ini kan 3 kali 5 15. Oh, berarti yang belum adalah 12. 3 kali 4 berarti dikali 12. Ini juga dikali 12. Nah, 5 kali 12 60, 15 kali 12 180. Jadi 60 per 180. Sekarang 9. 9 itu kan 3 kali 3. Oh, yang belum adalah 5 kali 4. Berarti 5 kali 4 20. Berarti dikali 20. Ini juga dikali 20. 2 dikali 20 40. 9 kali 20 180. Nah, sekarang yang ini 12. 3 kali 4 12. Nah, yang belum 3 kali 5 15. Makanya dikali 15. Bawah dikali 15, atas juga dikali 15. 7 dikali 15 105. 12 dikali 15 180. Dikurangi tapi ini ya.
Nah, 60 ditambah 40, 100. 100 diambil 105 berapa? Negatif 5 per 180. Jadi negatif 5 per 180. Sudah beres apa belum? Belum beres, yaitu disederhanakan. Dibagi berapa? Dibagi 5 ya. 5 bagi 5 1, 180 dibagi 5. Berapa? Kalau bingung bagi 5, sebenarnya bagi 5 itu tinggal dikali 2 aja. 18 dikali 2, 36. Jadi 36 jawabannya. Jadi negatif 1 per 36. Nah, itu yang channel Mahdi Bahtiar paparkan berkaitan dengan bilangan pecahan. Intinya sih di sini sambil belajar juga mencari FPB, KPK dengan cara tabel, tapi caranya lebih simpel ya. Mudah-mudahan bisa dipahami cara ini. Dan juga ini tentang pecahannya. Sebenarnya pecahannya kan sudah dipelajari dari mulai kelas 4 ya. Cuma entah mengapa jadi sering lupa. Biasanya sering lupa itu karena jarang berlatih soal. Matematika itu harus sering berlatih soal. Latih terus ya. Pertama harus semangat untuk mau bisa. Kemudian kalau udah paham, sering berlatih soal. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.